Montok, memotoran, motor kolot. Halo Montokers, ketemu lagi nih sama Abah Arai. Buat Montokers yang belum nonton episode minggu lalu, nonton dulu dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah itu yang di acara PAC Indonesia. Oh pokoknya aplaus buat PAC Indonesia. Party Club Indonesia. Pada asar perform nggak boleh pulang. Sampai pada Manggung lagi nanti jam 9:30. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share. Selamat menonton. Yo Montoker, kebetulan di luar ada berkah dari langit nih. Saking berkahnya. Saking berkahnya kedatangan Syekh Alvin ke sini kita masih di area yang sama di Leuweung Seni Purwakarta. Kita sekarang pindah ke Saung. Kita ngobrol-ngobrolnya di Saung sambil menikmati curahan air hujan nih. Ya. Berkah kan ya, saya. Berkah. Hujan itu kan rahmat. Rahmat ya. Rahmat yang turun dari atas ke bawah bumi. Ini kan udah Allah Ta'ala kirim malaikat rahmat ini dengan curahan hujan-hujan ini. Amin. Makanya nggak usah takut ketika kehujanan. Sebenarnya salah tuh kalau misalnya wah nanti sakit gitu. Nggak ada. Mengeluh itu nggak ada ya. Jangan mengeluh. Mendingan berteduh daripada mengeluh. Tapi kita nggak pernah berteduh. Hujan tetap jalan. Bikers. Dengerin tuh, tanpa jas hujan lagi. Skuteri sejati. Jibruk. Dia memang terinspirasi juga film India. Iya. Syahrul Khan sama Kareena Kapoor. Justru lebih sahdu ya, lebih sahdu. Ntar dibikin lagu lah tentang hujanan India ya. Ada lagunya lagi proses. Nah, kan? Ada cerita antara aku dan dia. Ya, asik. Sadap pokoknya. Bang, jelas lagi dong Bang. Jadi Oke. proses karya dari awal karyanya apa saja sampai sekarang, karya lagu reggae-nya atau karya-karya yang lain apa aja? Ya kalau untuk di reggae sendiri untuk Bin Adam ini kan ada beberapa, maksudnya untuk versi album ya masing-masing gitu kan. Jadi ada yang full untuk reggae nih paling udah campuran sama lagu-lagu cintanya gitu. Ada yang untuk yang reggae religi ini yang khusus memang reggae religinya. Ada nanti yang insya Allah juga yang musik reggae tapi solawat gitu. Jadi musik reggae yang solawat gitu. Aransemennya reggae, ya. tapi itu solawat. Ini solawat gitu. Subhanallah. Ada yang kayak kalau yang solawat yang mungkin kita tahu kan ada Ma'asalam fi amani syekhana Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ruhina ya Rabbana. Sejuk ya. Merinding kalau saya. Merinding. Kapan Ini saya catat mail 50.000. No, dia juga Jadi harus pada itu. Kapan saya melangkah ke tahap fase seperti Iya. Syekh Alvin ini? Amin. Tapi banyak ya yang terpengaruh, terinfluence dan termotivasi teman-teman dari maksudnya apa yang dibawakan oleh abang ini. Ya alhamdulillah di musik reggae sendiri kan ada beberapa lagu saya kan, makanya ada reggae sampai mati, terus ada renungan dosa, terus ada pergi menjauh. Jadi ada beberapa lah yang mereka memang lagi dipisahkan untuk masing-masing album itu. Nah untuk terinfluence alhamdulillah juga teman-teman dari Vespa juga atau komunitas lain yang mereka lihat bahwa ada yang bilang gitu bahwa Bin Adam nih apa bondinya Indonesia gitu. Ya alhamdulillah gitu, memang niat kita kan adalah dakwah. Ya seperti halnya ketika perform di acara PAC Indonesia dalam kirab merah putih itu yang ada unsur dakwahnya kan di situ yang orang terkesima, yang ya itulah sebuah kenikmatan. Bagaimana seorang musisi ini yang kan banyak notabene yang mungkin teman-teman sendiri yang musisi juga mereka
band reggae tapi suaranya nggak enak gitu, tapi maksain tapi untuk bikin, ya itu urusan mereka. Iya. Cuma gue berpikir bahwa gue punya karakter sendiri, punya khas sendiri, dan memang berangkat dari sebuah komunitas di mana di Vespa gitu. Ya di Vespa, ya alhamdulillah. Bang, tadi berbicara masalah karakter orang, maaf nih kan banyak yang berpendapat ini lebih agak ini dengan penampilan, maaf nih ya, penampilan jadi casing luar, orang bawa religi, sholawat dan sebagainya, dengan penampilan seperti ini, apakah ada benturan, apa ada justru tantangan buat abang sendiri? Sebenarnya kalau untuk di teman-teman Vespa sendiri, gue ngelihatnya mereka ada suatu kebanggaan gitu, dimana kebanggaan itu tubuh lu boleh penuh tato gitu kan. Itu sama, gue juga punya tato juga, tapi di sini ada kebanggaan mereka bahwa ini ada sosok yang bisa mewakili dari kita gitu. Betul. Yang sosok itu yang harus menjadi figur untuk kita menjadikan panutan, untuk menjadi contoh gitu, bahwa lu bertato ya lu berkarya tanpa harus ngeganja, lu berkarya nggak harus dengan minum alkohol gitu, lu berkarya nggak harus dengan narkoba, tapi berkarya lah yang hadirnya di situ yang Allah ciptakan kita mempunyai akal dan pikiran, maka gunakanlah akal dan pikiran itu yang menjadikan sebuah karya-karya tersebut menjadi kenikmatan buat si penikmatnya, buat untuk diri sendiri. Yang akhirnya kan jadi nikmat, yang orang dengar, masya Allah nih, jadi asik gitu. Nah makanya gua ada teman-teman yang berangkat dari anak-anak bertato ini, mereka ingin punya guru lah, pembimbing yang akhirnya mereka tunjuk gua untuk membimbing mereka untuk menuju hijrah yang ini loh, hijrah yang sebenarnya fase yang lebih baik dari sebelumnya. Iya, alhamdulillah. Makanya gua diriin namanya Mata Peso. Mata Peso. Mata Peso itu Majelis Tato Pencinta Sholawat. Mantap. Luar biasa. Terwakili ya. Bang Alvin ini sampai detik ini pun beliau masih miras. Masih selalu miras. Iya. Apa tuh? Dulu miras dengan alkohol, kalau sekarang minuman Rasul. Air zam-zam ya. Iya, Betul. Guys, kopi ini adalah penikmat kopi. Siapa orang yang menikmati, di situ bau mulutnya ada rasa kopi, disitulah para malaikat-malaikat menaungi kepada orang-orang yang cinta kepada kopi. Jadi jadi kalau lu di rumah ya, gua saranin buat lu semuanya guys. Jadi di rumah letakkanlah ada kopi bubuk di situ. Maka para malaikat-malaikat akan hadir, malaikat rahmat, malaikat keberkahan, malaikat rezeki. Karena bau kopi ini di Hadrah Bawah Saudan, di sebuah Hadrah Bawah Saudan ada doa-doa bagi para penikmat minum kopi, bagi para sahabat-sahabat yang suka membakar gahru atau wewangian. Kalau kita lihat di sebuah majelis-majelis sholawat, majelis taklim tuh suka ada wewangian dupa lah bahasanya. Cuman memang ada orang yang mengkonotasikan bahwa itu adalah dukun, bukan. Maksudnya adalah wewangian-wewangian ini siapa yang di situ harum daripada sebuah perkumpulan atau sebuah majelis yang di situ ada harum dari asapnya, harum luban, bukhur, gahru, maka para aulia ilah akan berkumpul menjadi saksi. Gitu. Kenikmatan di situ. Nah, jadi jangan salah persepsi nih kalau buat wangian-wangian kayak bukhur, gaharu yang kayak gitu itu sebetulnya memang malah menghadirkan sunnah mungkin ya? Ya, sunnah. Menghadirkan sebuah Islami juga. Islami juga ya. Jadi sebetulnya bohong kalau wewangian itu untuk mengundang para setan bukan itu. Cuma memang ada di kesampingkan dalam hal-hal yang kayak begitu ya. Bang, dulu yang menginspirasi abang kemudian tadi tanda kutip hijrah siapa bang? Kalau untuk masalah hijrah sendiri itu sebenarnya gue dapetin dari sebuah perjalanan di Vespa. Jadi dalam sebuah perjalanan di Vespa gitu, yang akhirnya setiap tempat akhirnya gue menemukan ada orang dengan memberikan nasihat-nasihat yang harus gue terima. Di situ itu gue sangka baik, setiap apapun yang diperjumpakan, mau dia anak kecil ya, gue nggak melihat bahwa dia mau dewasa yang udah tua, ada yang sepuh yang udah kakek-kakek gitu ya kan, dia bicara nasihat-nasihat kebaikan.
yang gua ambil. Di situ ada anak kecil yang memberikan nasihat juga, gua ambil gitu. Gua nggak melihat bahwa gua tetap sangka baik bahwa itu loh, jalan yang gua pakai Vespa ini yang ngegerakin kan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Keadaan sehat badan kan kita ada, kan touring ini kan ada 3 kita kudu S. Ya 3 sehat. Sehat badan, sehat Vespa, sehat keuangan. Iya benar. Sehat Vespa lu sehat, keuangan lu sehat, badan lu nggak sehat lu nggak bisa. Nggak bisa riding. Nggak bisa. Kan begitu. Lu uang nggak ada, ya kan? Badan nggak sehat, Vespa sehat, ya lu tetap aja nggak bisa juga. Jadi proses hijrah beliau ini dari perjalanan. Artiannya perjalanan itu saya sering bilang bahwa hidup adalah ulin. Iya, hidup adalah. Banyakin ulin. Benar. Betul nggak? Benar. Setuju kan? Benar. Benar itu. Paham nggak Ulin? Ulin itu main. Oh, yang itu kan yang kalau tiap malam Jumat ada. Oh, itu malam Jumat kalau kita ya. Kamu yang jaga lilin, aku yang nyari. Tadi malam dong. Ya lumayan lah dapatnya cuma 100.000 200.000 ya. Saya ngikutin juga medsosnya Abang. Alhamdulillah. Saya lihat ada tulisan-tulisan buku atau apa itu? Buku ya? Yang menulis Vespa juga itu ya? Skuter apa? Tentang Vespa, filosofi. Filosofi Iya, skuter. betul itu, Bang. Skuter apa Islam ya? Islamis. Filosofi Vespa dalam pandangan Islam. Filosofi Vespa. Apa dalam itu pandangan tentang Islam. Itu tentang Vespa. Jadi gua buat filosofi Vespa dalam pandangan Islam. Jadi bagi kita orang yang Vespa skuteris yang muslim ya, jadi ini enggak tidak mengkotakkan atau tidak mengurangi rasa hormat kepada di luar dari agama Islam. Tetap gua hormat buat lu semuanya yang beragama Hindu, yang beragama Nasrani, yang beragama Konghucu, apapun semua itulah. Tetap gua menghormati di sini, cuman gua dalam pandangan, menurut gua dalam pandangan sebuah filosofi Vespa dalam pandangan Islam. Vespa itu Kang, itu bahasa Italia, sepakat ya? Ya. Vespa yang artinya adalah lebah. Betul. Atau tawon. Ya. Makanya kalau kita lihat Vespa, kalau dilihat dari samping itu lihatnya dari atas, itu bentuknya udah kayak lebah. Ya. Benar. Nah, yang ujungnya tuh kan antupnya tuh. Yang pas di ininya. Nah, itu antup tuh. Semokannya itu ya. Kesemokannya. Ya kan kesemokannya. Nah, itu Vespa. Artinya lebah. Lebah Allah abadikan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nahl. An-Nahl. Nah, kan tadi kan lihat kan Vespa gue ya? Ring 8. Ya. Jumlah bautnya itu, ring 8 itu yang di pelek sama di tromol itu jumlahnya ada 8. 8, betul, Ya. betul. Yang depan ada 8, yang roda belakang ada 8. 8 tambah 8? 16. Ternyata Allah abadikan surat An-Nahl di urutan surat ke-16. Nyambung ya? Subhanallah. Kayaknya udah diatur gitu. Kayak udah diatur. Gila sampai Nah, gitunya ya. sekarang kita berangkat ke gigi. Ya. Gigi 1 ke atas ke bawah? Kata. Ke atas, vertikal. Atau yang disebut dengan hablum minallah, hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan kepada Allah. Jadi sebelum menggunakan Vespa, maka berdoalah dengan bismillah tawakal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, tawakaltu ilallah. Jadi ada di situ ada doa untuk keselamatan di dalam perjalanan menuju ke tempat sampai pulang lagi dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada apapun musibah. Nah, ini vertikal. Hablum minallah, hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gigi 1. Ya. Kul huwallahu ahad. Katakan Tuhan itu satu, enggak ada dua. Tuhan itu satu. Nah, berangkat dari gigi 1, gigi 2 ke atas ke bawah. Ke bawah. Lebih horizontal yang disebut dengan hablum minan nas, hubungan kepada manusia. Apa itu? Silaturahim. Kayak begini ini ya kita silaturahim. Anak Vespa suka cinta yang namanya silaturahim, untuk saling sharing, untuk menanya kabar, atau bicara tentang kemajuan masa depan, bagaimana berkomunitas yang baik, atau bagaimana bersaudara yang baik. Tidak harus memilih ini, mengkotak-kotakan dalam hal itu, tetap itu adalah silaturahim. Rahim itu apa? Silaturahim itu kan mempertali berkasih sayang, rahim. Kalau rahmi ya perut, cuman identik kalau orang-orang Indonesia menyebutnya dengan silaturahmi. Nah, siapa orang yang menanamkan tali silaturahim, yang pertama adalah Allah murahkan rezeki. Amin. Benar nggak? Benar. Begitu
Kang Opik main nih, ya kan? Assalamualaikum, waalaikumsalam bro. Mau minum apa Kang? Kan gitu ya? Iya. Ya ide gitu, mau ngopi asik nih, kopi dikeluarin. Itu rezeki bukan? Rezeki. Nah, di depan kita nih, minuman-minuman dan makanan ini rezeki bukan? Rezeki. Benar nggak? Benar. Nah, ternyata rezeki itu tidak harus berbentuk makanan dan minuman. Rezeki adalah punya teman baik adalah rezeki. Susah kita cari teman baik. Betul. Susah. Ya, betul. Nah, makanya alhamdulillah kita punya teman-teman baik, mau di komunitas apapun, selama dia baik, memberikan nasihat-nasihat buat kita dari hal dunia dan akhirat, itu yang lebih baik. Amin. Kan bahasa begitu. Nah, dari yang pertama tuh yang silaturahim, dimurahkan rezeki. Yang kedua adalah dihapuskan dosa-dosa. Dan kutip dosa-dosa ini bukan dosa membunuh, bukan dosa berzina, tapi ini dosa-dosa yang sifatnya yang kecil-kecil lah. Ya, Nah, dihapuskan dosa-dosa. Niat gua dari Depok, dari Jakarta untuk datang ke ini tempat, ke Purwakarta, niat untuk silaturahim. Perjalanan dari Jakarta, dari Depok nih sampai ke ini tempat, sudah berapa banyak kerikil-kerikil di jalanan yang gue lewatin. Sudah berapa banyak pepohonan, dedaunan, serta ranting-ranting yang senantiasa mendoakan kepada orang yang niat untuk bersilaturahim. Ya Allah, ya Rabbana, si Alvin sama istri, sama iswannya dia datang niat untuk bersilaturahim kepada saudaranya, kawannya, sahabatnya, bahkan lawannya sekalipun, maka hapuskanlah dosa-dosanya. Datang berkunjung kepada si tuan rumah dalam keadaan tidak sehat dalam suatu keluarga, maka berguguran loh dosa-dosanya. Si tamu datang punya penyakit, bawa penyakit dengan niat untuk bersilaturahim kepada si tuan rumahnya, maka berguguranlah dosa-dosanya. Nah, ini manfaat dari silaturahim. Keadaan lagi sakit, diberikan kesehatan. Amin. Kan itu. Iya. Nah, itu gigi 2. Gigi 3 ke atas ke bawah. Ke bawah lagi. Makin ke bawah. Apa itu? Tawadu. Rendah hati, nggak menjadikan nih gua pakai Vespa Kongo, nih gua pakai Vespa Excel, udah gua modif, udah gua kerenin tuh habis puluhan juta. Nggak penting, nggak bisa dibawa mati, percuma juga. Tuh. Loh, kita mati berapa meter sih tanah? Belum lagi terhalang lagi sama papan. Bisa nggak tuh Vespa dibawa masuk ke dalam situ? Kan bahasanya nggak bisa. Buat riding katanya. Bisa nggak gitu? Apa mau ikut dikubur juga gitu ya kan begitu? Iya. Tetap nggak bisa. Tapi bagaimana apa yang kita miliki syukuri, apa yang kita punya syukuri, apa yang kita kendarai syukuri. Dengan cara apa? Menebarkan kebaikan-kebaikan yang akan menjadikan pertanyaan kendaraan tersebut. Di mana kendaraan itu ketika kau pakai semasa hidupmu? Dibawa ke tempat maksiat kah? Di mana Vespa yang kau kendarai, apa motor yang kau kendarai ini dibawa ke tempat apa? Ke majelis lah. Ke majelis kah? Kebaikan-kebaikan lah, tempat bersilaturahim kah? Kan begitu. Iya. Nah, ini yang akan dipertanyakan kelak nanti. Bahasanya seperti itu. Di mana kaki ini melangkah gitu. Loh, perjumpaan kita siapa kalau bukan yang ngatur Allah Subhanahu wa taala? Iya. Si kameramen duduk seperti itu, yang ini bagian ngerekam, ada yang mempertanyakan, bagian tanya-tanya lagi. Loh, siapa yang menggerakkan kalau bukan daripada Allah Subhanahu wa taala? Lantaran apa? Lantaran adanya cinta di antara kita. Purwakarta Istimewa. Purwakarta, pertempuran waktu mengakar atas nama cinta. Ini kuat baru nih. Catat. Purwakarta. Pertempuran waktu mengakar atas nama cinta. Maka penuhilah hidupmu dengan cinta. Cinta pada Rasul, cinta pada sesama. Oke, tadi Gigi udah 3, gigi Nah, ini baru 3. harus ada gigi 4. Lain kalau yang punya komo lain. Gigi 3. Yang punya komo. Guys, nih begini nih. Nah, gigi 4 terakhir. Kan? Ke atas ke bawah. Makin ke bawah. Makin ke bawah menunjukkan apa? Aspal. Di balik aspal ada tanah. Di balik tanah, ya tanah. Di balik tanah ada papan. Di balik papan ada tubuh terberjur kaku. Apa itu? Kematian. Kematian. Bila Israel datang memanggil, selesai kita orang.
Kita tahu dikatakan malaikat Israil alaihissalam akan menjumpai memandang wajah umat manusia di dunia ini sebanyak 60 kali. Kebayang nggak Kang? 60 kali Kang. Setiap hari. Dijumpai nih dalam keadaan apa dia? Oh, lagi chat-chatan sama selingkuhannya. Udah lo sama berdua. Masih jahiliyah. Ya kan begitu. Datang lagi malaikat Israel datang lagi yang kedua, dilihat lagi. Oh, lagi nenggak minuman. Datang lagi, oh dia lagi, oh udah melakukan hal-hal yang keburukan-keburukan. Disitulah malaikat Israel ini bahasanya udah kesal gitu, udah gedek banget minuman. Entar nanti lu ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan gua untuk jemput lu, selesai udah. Kan bahasa begitu. Nah, kalau nafsin ja'iqatul maut, setiap yang bernapas pasti akan mati. Kan maut dari bahasa Sunda. Orang Purwakarta bilang maut. Eta apa sih eta kunaon eta? Oh, eta mah geus maut. Juga bisa deh tuh. Nah, ini maut, mati. Nggak ada istilah bahasa oh itu meninggal dunia, nggak ada kan. Apalagi modar ya. Modar. Koit. Maut ini mati. Nah, mati dalam keadaan apa? Mau minta mati dalam keadaan apa gitu? Husnul khotimahnya mau seperti apa? Mati dalam keadaan sholat, perbanyaklah dengan sholat. Mati dalam keadaan banyak berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka perbanyaklah dengan sholawat. Mau mati dalam keadaan menebarkan kebaikan-kebaikan, maka lakukanlah sehari-hari dengan penuh dengan kebaikan-kebaikan, manfaat buat orang banyak, manfaat kepada makhluk, manfaat kepada apapun gitu. Tidak harus kepada manusia. Melihat ada hewan, melihat ada tumbuhan. Ini kadang kan kita suka jahil di jalan, dia ada ini pohon main potek aja. Itu kan makhluk hidup juga yang harus kita perhatikan, yang harus kita tidak seperti itu. Bayangkan kita punya anak, ada orang datang langsung ngebedel perut, marah nggak? Oh, bukan marah lagi. Murka itu Bang. Ya sangat. dalamnya itu dari Vespa itu. Nah itu adalah kematian. Nah, bagaimana kita matinya para sekretari? Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat Israil alaihissalam, ya Israil, ya Rabb. Nah, udah waktunya tuh sekretaris yang dari Purwakarta tuh. Yang mana? Ya? Yang itu orangnya. Datang nih malaikat Israil alaihissalam, datang dalam keadaan wajah antara dua nih Kang. Wajah yang penuh dengan menggembirakan, dengan segala keindahannya malaikat Israil, wajah penuh dengan kemarahan, menakutkan. Ini datang nih. Kalau malaikat Israil datang dengan wajah yang mengerikan, berarti semasa hidupnya tuh skoteris di dalam dunianya penuh dengan kemaksiatan atau apapun, melakukan keburukan nauzubillahi min dzalik. Kita kan nggak berharap seperti itu. Kita pengennya kan husnul khotimah, nggak mau suul khotimah ya. Nah, suul mati dalam keadaan yang buruk. Nah, itu tadi tuh. Nah, mau mati dalam ya malaikat Israil alaihissalam datang dengan wajah yang sangat menggembirakan, itu tanpa dirasa gitu bahwa ya Allah sangat ya Allah cahayanya sangat indah sampai nggak berasa tuh bagaimana ruh berpindah daripada jasad. Makanya ketika rasa sakratul maut itu kan Nabi Allah Idris alaihissalam ingin merasakan rasa sakit. Sakratul mautnya umat manusia kan, bukan rasa sakitnya sakratul maut para anbiya, para nabi-nabi. Jadi ingin merasakan rasa sakitnya. Bertanyalah malaikat Israil Nabi Allah Idris alaihissalam bertanya kepada malaikat Israil, ya Israil, aku ingin merasakan rasa sakit sakratul mautnya umat manusia gitu. Aku ingin merasakan rasa sakit apanya, bagaimana sih rasa sakit itu, dibilang gitu. Oh, kamu ingin merasakan wahai Nabi Allah Idris alaihissalam. Akhirnya bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ini nabimu Nabi Allah Idris alaihissalam ingin merasakan rasa sakit sakratul maut umat manusia. Oh, diizinkan sama Allah taala. Begitu diizinkan, Nabi Allah Idris alaihissalam berbaring. Begitu berbaring dicabut nih Kang, dicabut, udah berpindah nih, udah tiduran. Itu Nabi Allah Idris alaihissalam nggak mau balik lagi ke jasadnya. Lantaran apa? Aduh, udah sakit, aduh. Udah nggak kuat dah, udah jangan dibalikin lagi. Oh tidak, kamu kan ingin merasakan rasa sakit sakratul mautnya
umat manusia udah dibalikin dah tuh, dibalikin baru bagaimana rasa sakit itu seperti binatang yang dikuliti hidup-hidup. Rasa sakit itu gitu. Sundana diseset. apa? Sundana diseset. Diseset. Ah, geningan. Nah, diseset tuh. Nah, rasa sakit itu seperti duri yang ditarik secara paksa. Dalam tubuh ditarik secara paksa dari mulut. Gitu. Janganlah. Seperti kita pegang sebuah duri, kita pegang aja, tarik aja paksa begitu. Yang pasti hancur dalamnya. Hancur. Nah, itu seperti itu. Nah, kita berharap dengan itu ya itu tentang saya bagaimana gua buat Proses filosofi Vespa dalam pandangan Islam. Tapi sudah terbit, sudah masih proses. Enggak, bukan masih proses juga, mungkin masih ya banyak kendala juga. Oh ya, mudah-mudahan bisa cepat selesai. Amin. Biar langsung nanti saya baca. Amin. Tapi ada kisi-kisinya di mana Bang? Ada di sosmednya. Kalau sosmed Sinopsisnya. waktu itu sempat ya kena viral. kehack, ya sempat viral sama Viral. kena hack juga. Awalan Facebook yang dulu itu sempat kehack, hilang akhirnya. Makanya buat lagi yang baru ini yang Facebook itu. Apa coba bisa di Bin Adam yang kena hack itu. Oh iya. Kalau yang baru? Itu Afif. Yang kena hack Afif Aksi, yang sekarang ini Bin Adam. Cuma ya alhamdulillah setiap acara-acara Vespa kan gitu selalu tausiah tentang yaitu filosofi Vespa dalam pandangan Islam. Kayak hadir di acara KSF Kediri Skuter Festival yang diadakan di daerah Kediri bertepatan dengan ulang tahun kota Kediri waktu itu, Jawa Timur. Nah, ada acara ngaji bareng skuteris. Dari situ gua buka juga pembacaan Maulid Nabi, yang baca rawi gua, yang baca sholawatnya gua, pemain hadrohnya alhamdulillah juga dari anak-anak Vespa di Kediri gitu. Nah, ini kan menjadikan citra bahwa anak Vespa itu nggak bisa di sembarang sebelah mata. Setengah mata. Dari tadi obrolan yang tadi pun saya membaca malah ini Dan menyimak ke kejadian yang setahun yang lalu beliau bilang tadi. Itu kejadian setahun yang lalu ya. Saya mengalami itu di sekitar 17 tahun yang lalu, Bang. Saya pakai Vespa saya Kongo waktu itu. Perjalanan Purwakarta Subang, saya trouble di daerah Kebon Karet Cipendei kalau nggak salah. Yang tadi saya cerita itu, saya kebingungan karena memang saya nggak ngerti Vespa. Awal saya ngambil motor itu di sini dari Vespa itu dari Purwakarta mau ke Subang. Kebetulan saya dulu di Subang, trouble di tengah jalan sekitar jam 8 malam disamperin sama dua Vespa yang memang saya nggak kenal. Terus terang saya nggak kenal orang itu dari klub apa, nggak ngerti lah. Tiba-tiba dia menawarkan diri untuk menolong untuk membantu, menawarkan diri untuk membantu saya sampai ke ada di daerah Kalijati. Ternyata ada kawannya di sana yang memang suka ngotak-ngatik Vespa. Itu kejadian 17 tahun yang lalu. Makanya tadi Abang cerita 1 tahun yang lalu, ternyata rasa persaudaraan itu sudah tertanam dari yang saya alami nih. 17 tahun yang lalu saya alami. Mungkin sebelum saya pun ada yang seperti itu. Jadi memang sudah jadi apa ya, jadi menjadikan mendarah daging mendarah daging di para skuteris, bahwa kalau melihat ya tadi itu gue nggak kenal sama lu, tapi motor atau kendaraan yang lu pakai sama dengan motor yang kendaraan gue pakai gitu. Itu sudah mendarah daging sejak udah lama. Jadi bukan hal yang baru, gitu ternyata. Nah, di sini saya dapat pelajaran salah satu dari dunia otomotifnya, yaitu bahwa rasa persaudaraan dari para skuteris ini bukan baru-baru loh, bukan yang ada aturannya kamu harus begini enggak. Ternyata itu memang lari lagi ke tadi filosofi Vespa itu. Kalau memang saudara-saudara di skuter mempelajari itu tadi yang dibilang sama Bang Alvin, yang ke atas itu habluminallah, terus gigi kedua itu habluminanas, gigi ketiga itu tawadu, gigi keempat itu kita mengingat kematian. Pasti dan akan terjadi apa yang saya alami dulu, apa yang dialami sama Bang Alvin setahun yang lalu.
sudah otomatis itu pasti. Dan mudah-mudahan nih bukan hanya para skuteris, para pengguna kendaraan yang lain pun ternyata terinspirasi oleh dari skuter, terinspirasi juga bahwa perjalanan kita itu memang silaturahim itu tidak ketujuan, tidak di perjalanan pun kita akan menemukan silaturahim itu yang menentukan itu ya Allah Subhanahu wa taala. Gitu mungkin ya Bang ya. Iya. Soleh. Ditutup sama satu lagu kayaknya. Oh iya. Waduh, ditutup. Montoker di sini kebetulan ada alat musik gitar, terus ada alat musik apa lagi ya? Gitar aja lah ya. Atau saya pengen nih satu terakhir nih, ada kesan pesan datang ke Purwakarta dan motivasi untuk teman-teman skuteris, untuk teman-teman para rider, para otomotif di Purwakarta dan khususnya anak muda di Purwakarta dengan kehadiran beliau, pesan-pesan atau semangat dan motivasi, terutama tadi tujuannya untuk tanda kutip hijrah yang sesungguhnya itu. Maka silahkan. Bentar Bang, bukan dulu 2001 sekarang 2021 ya. 2014 dulu itu dulu saya sama Kang Opik nih bikin satu acara event Purwakarta Kondusif. Insya Allah tahun ini kita juga mau buat lagi nih harus 2. Pokoknya Bang Alvin harus ada di event itu. Amin. Ya, Purwakarta Kondusif. Karena kita mau buat kalau dulu kita lokal. Tahun ini rencana kita inginnya seperti apa? Purwakarta Bike Week. Kalau yang disebut Bike Week itu udah seantero dunia, internasional kita ininya. Mudah-mudahan pandemi corona sudah dinyatakan hilang, bukan hilang sih, sudah dinyatakan normal lah gitu. Event ini terlaksana. Amin. Digagas oleh Bikers Brotherhood 1% MC dengan Vespa Anti Club Purwakarta. Benteng pertahanan terakhir bangsa kita adalah persaudaraan. Silahkan Bang, pesan-pesan terakhir khusus untuk kami di Purwakarta. Tetap tanamkan silaturahim. Amin. Tetap tanamkan kebaikan-kebaikan. Amin. Aku berharap tidak dikenal orang karena kebaikanku. Aku berharap orang dapat mengenal kebaikan karena aku. Jadi tebarkan kebaikan. Salam dari Aksi Madir Chapter Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia. Dan juga salam dari Bin Adam Reggae Scooter Roots, Bintang Anak Kedamaian, Jah Ras Tauhid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gitar. Gak ada punya pick ya? Ada punya pick siapa? Pick gak ada bawa pick ke mau Reggae sampai mati apa? Emang lah terserah. Baru. Reggae religi. Salawat nyanyi aja ya. Iya, boleh. Udah, rekam 1 rolling action. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.
reggae-nya dong. Yang reggae religinya dong, Bang. Satu lagi ya. Yang reggae religinya. Itu masih rahasia. Belum launching. Udah ditutup nih, udah. Masih rekam ini. Bang Heru, Bang Heru sini, Bang Heru di sini. Alita basah usul. Udah panjang. Oke, Bah. Oke, udah ya, udah tutup dah. Siap, tutup aja, Bah. Oke. Oke, Montoker, demikian obrolan silaturahim di program Si Montok kali ini bersama Syekh Alvin bin Adam, skuteris yang sudah hijrah dari zaman jahiliyah sekarang ke zaman apa tuh? Zaman masa depan. Masa depan. Banyak sekali yang memang pelajaran saya dapatkan, Bang Opik dapatkan, kita semua dapatkan. Amin, amin untuk saya pribadi juga. Untuk kita semua intinya. Jangan lupa, Bang, like, comment, share, dan subscribe. Dan juga guys, yang mau tahu di channel YouTube gua bisa buka di Bin Adam Reggae. Begitu nanti dibuka di YouTube Bin Adam Reggae, akan tertulis di situ ada Vin Kutus TV. Jadi Vin Kutus TV. Jangan lupa like, komennya, terus pastinya subscribe untuk biar lebih banyak lagi untuk berkarya. Oke? Tong hilap. Montok. Di subrek. Montok. JMN Channel. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian episode kali ini dari Montok Memotoran Motor Kolot. Sampai jumpa di episode selanjutnya.